Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, katakan yes. Kita satukan hati kita lakukan yang terbaik dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekalipun di luar hujan, namun seluruh umat-Mu boleh hadir di rumah Tuhan untuk sama-sama membawa korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Karena sungguh kami melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat di bulan September dan kami boleh memasuki bulan yang baru di bulan ke-10 di tahun ini. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Mari Tuhan, kami undang Engkau hadir dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, biar nama Tuhan dipermuliakan. Namun sebelumnya kuduskan kami, layakkan kami dari segala dosa yang kami lakukan terhadap Tuhan dan sesama kami. Biar segala sesuatu yang kami lakukan sepanjang dalam ibadah ini berkenan dan menjadi wangi-wangian di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dengan satu nama kami siap sepakat lakukan yang bernilai kekal kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib, Kau luar biasa. Kami mau bawa korban syukur kami Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Hatias untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyeku buka hati, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ku buka hati, kami berserah total kepada Tuhan. Ini ibadah-Mu ya Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kata Roh-Mu yang kudus pulihkanku, amin.
angkat suaramu sama Tuhan. Yes, Lord Jesus. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah buka hati. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Oh, buka hati untuk nyembahmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kami sembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mau nyatakan syukur kami. Terlalu baik Tuhan bagi kami. Engkau ajaib bagi kami. Engkau hebat bagi kami. Kuriaralama syakaralama tata. Iralama yaralama sek. Kami bawa syukur kami. Kami bawa sembah kami. Sebab Engkau Allah yang layak hidup. Biarlah segala yang bernafas menyembah Tuhan. Engkau ajaib. Kuriaralama yaralama 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 sek. Iralama takararararabo. Haleluya, haleluya. Kau ajaib. Kuriaralama syakiralama yakadalaba. Mari sama-sama sembah Tuhan, angkat suaramu. Katakan mazmurmu, syukurmu kepadanya. Dia baik, oh kami datang menyembah. Kami tinggikan Allah yang dahsyat bagi kami. Iralama takaralama yaralama syek. Kuriaralama takaralama yasa. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Sekalipun dunia semakin sulit, semakin bergoncang, namun ada Yesus bagi kami. Shishakaralama takaralama yashakikaralama tan. Kuriaralama syakaralama takaralama. Haleluya, haleluya. We love you, we love you, we love you, we love you, Lord Jesus. Kuriaralama syakaralama takaralama yashakaralama. Haleluya. Sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Dia terlalu baik bagi kita. Sungguh sangat terbukti. Sungguh telah kita saksikan betapa Tuhan baik sekalipun dunia bergoncang. Hiralama syakaramo. We love you, we love you, we love you, Jesus. Kami agungkan Engkau di tempat ini, Raja kemuliaan. Yesus sumber kekuatan bagi kami. Haleluya. Oh
tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Apapun yang terjadi, katakan Tuhan, ini aku Tuhan. Sembah Engkau Tuhan. Hiralabasyata. Sepakat berkata kepada Tuhan, ku buka hati untuk berserah total sama Tuhan. Amin Tuhan. 2022 ini milikmu. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu, di altarmu. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil, kami janji berserah total sama Tuhan. Yes Lord. Di altarmu menyembah. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih di altarmu, di altarmu. Mari sekali lagi sepakat berkata, ku buka hati berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, di altarmu, di altarmu, menyembahmu, di altarmu, menyembahmu. Yang mau menyembah Tuhan, kasih tepuk tangan yang dahsyat, katakan haleluya. Kami mau datang menyembah Tuhan di altar-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau di dalam nama Yesus. Ibadah ini milik Tuhan. Terpujilah Engkau, kami siap memuliakan Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, katakan bersama saya. Kasih tepuk tangan yang terbaik, katakan haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Lebih lagi tepuk tangan untuk Tuhan.
dunia semakin sulit, amin. Yesusku tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar. Saya mau dengar suara jemaat saja katakan Yesusku. Kau Tuhan yang setia. Oh, 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 oh. Tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku datang, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku datang, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar. Sekali lagi Yesusku, Yesusku datang kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku datang, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, oh oh, Kau yang terbesar. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Yang mengalami Tuhan Yesus yang luar biasa, kasih tepuk tangan yang dahsyat. Katakan haleluya. Katakan wuh. Boleh bilang kiri kanan Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita luar biasa. Di luar Yesus kita binasa. Sudah? Tuhan Yesus luar biasa. Di luar Yesus kita. Boleh sekali lagi katakan, Tuhan Yesus luar biasa. Di luar Yesus. Kasih tepuk tangan yang dahsyat, katakan wuh. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita nggak perlu takut lagi sebab ada Tuhan Yesus yang luar biasa yang terus menyertai kita, amin. Sekalipun dunia semakin sulit, kita percaya Dia Allah Immanuel yang akan terus menyertai kita, memberkati kita, asal kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak pernah lihat seberapa banyak usia kita, namun percayalah sampai di masa tua kita gendong dan setia atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kau terbaik dalam hidup kami. Orang yang kami cintai boleh meninggalkan kami. Orang terdekat kami boleh mengecewakan kami. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan Yesus Bapa yang baik tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu dunia semakin sulit, semakin luar biasa tanda-tanda kedatangan-Mu Tuhan. Namun kami bangga hari ini kami ada di rumah Tuhan. Karena kami tahu kami butuh Tuhan Yesus. Kami butuh Tuhan Yesus. Biar ketika Engkau datang kedua kalinya, kami tetap berkenan kepada Tuhan, layak di hadapan Tuhan. Sekalipun dunia semakin sulit, namun cinta kami semakin dahsyat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau setia. Dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Oh,
angkat puji ini dengan imanmu kepada Tuhan. Tuhan, Kau setia. Amin. Dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Oh, Kau gendongku sampai masa tua. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai. Boleh sama-sama bangkit berdiri, katakan Kau gendongku. Oh, Kau gendongku sampai masa tua. Kami datang tenggelam, kami butuh Engkau. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Katakan dari hatimu, Tuhan, Kau setia. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana. Percaya dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Amin. Pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Oh, Kau gendong sampai masa tua kami, sampai masa tua. Kami pegang janji-Mu, perkataan-Mu, Tuhan. Kau gendongku. Sekalipun dunia semakin sulit, namun kami datang ke hadirat Tuhan. Kami pegang terus janji-Mu, ya, dan amin pasti terjadi. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai. Lebih lagi katakan dengan iman, Kau gendongku
katakan kau gendongku Tuhan. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Ya, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dipilih, yang diselamatkan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bukan karena kuat, hebat, dan gagahnya kami, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, bahwa surga sudah Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami ada di tempat ini semua karena keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami yang berbicara, memberikan hikmat bagi kami semua, sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh kami dapat mengerti. Bahkan Roh Kudus yang sama mampu melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bulan ini adalah bulan misi ya. Gereja Bethel Indonesia menetapkan bulan ini sebagai bulan misi. Mengapa saya berdoa tadi bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Amin. Semua sini sudah selamat? Coba angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, sebentar di ruang konseling. Hah? Belum, saya belum lihat angkat tangan semua ini. Hah? Udah pasti ya? Udah, selesai sudah khotbah saya kalau begitu. Udah selamat, buat apa lagi khotbah? Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita baik. Amin. 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 Tuhan sudah selamatkan saya. Amin. Ada tugas yang Tuhan harus berikan kepada kita, bahkan sudah berikan kepada kita. Amin. Apa itu Pak? Tanya gitu dong. Yaitu kita harus memberitakan Injil. Amin. Amin. Nah, sebelah sini tuh paling kencang. Sini. Ya. Kita harus memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus itu mau diserahkan ya, pada malam dia mau diserahkan, dia mau ditangkap. Ada kata-kata yang enak, yang mantap itu. Di dalam Injil Yohanes dia bilang begini kepada murid-murid. Ini kan cerita dia udah mau diserahkan, mau ditangkap, mau disiksa lah sampai di kayu salib. Dia bilang begini, dia pesannya kepada murid-murid itu begini. Kasihilah seorang akan yang lain. Ya, itu. Terus ketika dia mau naik ke surga, dia berpesan apa? Amanat agung. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
ya, kamu harus tunggu di Yerusalem ya. Ketika Roh Kudus turun, Tuhan bilang kamu akan menjadi saksiku ya, mulai dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi ya. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu adalah perintah, itu adalah amanat buat kita semua orang yang percaya. Pertanyaannya bagi kita, udah berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Atau siapa orang yang paling kita ingat, yang punya andil ya, yang punya andil, saya itu menjadi orang percaya. Ya, masih ingat orang itu? Masih ya? Atau ada yang sudah dari kecil sudah percaya? Hah? Kita tadi saya sudah tanya bahwa kita semua sudah diselamatkan. Amin. Amin. Berarti kita sudah percaya. Pasti ada orang-orang yang punya andil di balik kepercayaan kita. Ya. Ada orang-orang yang Tuhan pakai gitu ya, maksudnya karena itu semua pekerjaan Roh Kudus, tapi ada orang yang Tuhan pakai sehingga kita itu menjadi orang percaya. Saya ingat teman saya ya, waktu saya SMP ini beberapa saya sudah ceritakan. Saya dari kecil keluarga Kristen. Ketika dia menginjili saya kesel ya. Saya kesel, saya marah. Tapi orangnya tetap berhari-hari tetap datang ya. Saya bilang, saya ini sudah Kristen. Papa mama gua Kristen. Gua masih orok juga udah Kristen. Gitu ya. Dia bilang, enggak, kamu harus terima Tuhan Yesus. Harus percaya Tuhan Yesus. Aduh, saya itu gak masuk akal teman-teman. Akhirnya singkat cerita, dia dengan giginya, saya juga dengan kepercayaan seperti itu, pada suatu hari akhirnya saya harus diajak dia ke persekutuan doa di Manado, dan di persekutuan doa itulah saya itu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tahun 97 bulan Mei. Saya masih ingat itu. Ya. Itu maksudnya ketika kita itu percaya kepada Tuhan ada satu momen. Jadi jangan kita menganggap bahwa saya dari orok sudah Kristen, Pak. Saya dari kecil sudah Kristen, Pak. Buat apa lagi saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hei, hati-hati. Saya sudah percaya, Pak. Dari kecil saya sudah percaya Tuhan Yesus. Saya mau katakan, setan juga percaya. Apa bedanya kita sama setan? Nah itu yang penting. Karena itu kita harus mengambil keputusan bahwa hidup saya ini, saya harus percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi saya. Harus ambil komitmen seperti itu. Jangan kita menganggap Tuhan baik, betul. Kita menganggap bahwa kita ini sudah layak. Kita menganggap kita ini sudah bisa diterima oleh Tuhan, tetapi Tuhan di sana itu ternyata belum ada tiket buat kita. Iya kan? Jangan pengumuman telah dipanggil Bapa di surga, Bapak A, Ibu B. Pengumuman kayak gitu. Ya. Bapak langsung jawab dari atas, enggak di sini dia. Ayo, jangan coba-coba Bapak Ibu Saudara ya. Harus pastikan kita itu menjadi orang yang sudah percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu kita perlu bermisi, kita perlu penginjilan. Kalau kita sudah klaim bahwa keselamatan itu sudah kita punya. Ya, berarti kita punya tugas untuk memberitakan keselamatan itu juga kepada orang yang belum percaya. Betul? Betul? Nah, ibu-ibu di India, seorang Katolik, Mother Teresa. Dia merawat orang sakit. Singkat cerita sampai dia buka rumah sakit di sono. Merawat yang kusta, yang sakit, sampai ada sebuah rumah sakit. Petugas keamanan itu dia bertanya begini, Ibu, kenapa kamu melakukan ini semua? Dia bilang apa? Karena aku mengasihimu.
Karena Tuhan Yesus mengasihi aku. Dan dia perintahkan aku untuk mengasihi kamu. Itulah yang aku lakukan. Aku hanya melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepadaku. Kalkuta itu daerah miskin waktu itu. Dan banyak orang Kristen itu bertobat. Banyak orang yang percaya bertobat, banyak orang yang tidak percaya bertobat, saudara, dari pelayanan itu. Saudara nggak perlu kata-kata yang terlalu teologis begitu. Dia cukup Tuhan Yesus mengasihi aku dan dia perintahkan aku mengasihi kamu. Itu dasarnya aku melakukan itu semua. Bapak Ibu, sekali lagi, bulan ini adalah bulan misi. Ini menjadi momentum harusnya kita. Jadi bukan hanya sekedar setiap tahun ini bulan misi. Tetapi saya berdoa ini ada satu kegerakan yang memang di Oktober ini terjadi. Bahkan khusus di TCC ini. Amin. Amin. Kita lihat ada jiwa-jiwa ini diselamatkan oleh Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan. Mari kita dasari firman Tuhan pada khotbah saya hari ini dengan firman Tuhan di dalam Roma 1, saudara. Ayat 16 sampai 17. Udah ketemu katakan amin. 4 orang. Ya, oke. Daripada kita tunggu yang lain kelamaan. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca ini bergantian, saya 16. Bapak Ibu ayat 17. Demikian firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan sini oleh Rasul Paulus bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu di dalam bahasa asli itu disebut evangelion. Eung itu kabar, evangelion itu baik, ya. Jadi kabar baik. Injil itu sebenarnya adalah kabar baik. Tapi kabar baik ini apa? Gitu kan? Apa kabar baik? Injil kabar baik. Iya, tapi Injil itu apa? Kabar baiknya apa? Paulus menggarisbawahi bahwa Injil itu singkatnya begini. Bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia, Yesus telah mati bagi dosa, Yesus telah dikuburkan, Yesus telah naik ke surga. Jadi inti Injil itu adalah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Itulah kabar baiknya. Itulah Injil, dan itulah yang harus diberitakan, saudara. Ya, coba kita perhatikan bacaan kita sekali lagi, saudara. Paulus bilang begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, saudara. Mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang teguh. Saudara bisa paham ya maksud ini ya. Mempunyai keyakinan yang kokoh. Di dalam Injil. Di dalam kematian, di dalam kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus. Itu adalah berita. Saudara, Kejadian sampai Wahyu. Inilah inti pemberitaan sesungguhnya. Yaitu Injil Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan tanpa Injil. Ya. Tanpa Injil tidak ada keselamatan. Karena itu Paulus bilang, aku mempunyai keyakinan yang kokoh, saudara. Keyakinan itu berarti saudara dia itu percaya benar bahwa di dalam Injil itu ada sesuatu, ada kuasa di dalamnya. Bukan sesuatu hal yang magic, tetapi ada suatu Injil itu bisa mengubahkan seseorang. Karena itu dia mempunyai keyakinan.
Dia teruskan lagi. Karena apa? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Oh saudara, ini dahsyat saudara. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Harga mati sudah. Karena apa? Karena keyakinan itu aku terhadap Injil itu. Keyakinan aku terhadap Injil itu sebagai kekuatan Allah. Itu bisa menyelamatkan orang-orang yang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, ada kekuatan di dalam Injil itu. Nah itu kita harus mengerti. Terus dikatakan gini, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Apa maksudnya? Bahwa Injil itu sudah tidak dibatasi oleh etnis bangsa apa saja saudara. Mau dia Yunani, mau dia Yahudi, mau dia Indonesia, mau dia siapapun, itu saudara tidak bisa dibatasi. Injil itu menyelamatkan semua orang. Menyelamatkan semua orang. Orang Kristen butuh Injil. Butuh Injil. Gereja butuh Injil. Bahkan dunia ini butuh yang namanya Injil saudara. Kalau kita sudah diselamatkan, berarti kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi saudara, hasil riset yang saya ambil di Bilangan Research Center, tolong ditampilkan. Ini miris saudara. Apakah gereja ini sudah melupakan pekabaran Injil? Lanjut. Coba kita perhatikan angka-angka ini saudara. Kalau kita sudah jadi orang yang diselamatkan, tapi ternyata ini dunia hari-hari ini. Next. Ya. 1 dari 2 gereja tidak pernah merintis jemaat baru. Kondisinya relatif sama, baik di kota dan di desa. Di sisi sudah 3 gereja. Haleluya. Oh, beri kemuliaan buat Tuhan. Next. Sebanyak 31,6 gereja di desa hanya mengalokasikan dana kurang dari 3% untuk PI, misi dan perintisan jemaat. Ya ini disebabkan mungkin ya namanya di desa ada prioritas lain di dalam survei itu. Next. Hanya 43,2% gereja di kota yang mengalokasikan lebih dari 10% dananya untuk PI, misi dan perintisan jemaat. Bahkan ada 17% sekian gereja di kota yang mengalokasikan kurang dari 3%, saudara. Rendah banget, saudara. Next. Ini info aja supaya kita tahu, minimal kita tahu ternyata ada orang yang memperhatikan ini sehingga bikin riset. Ya, terakhir ya, oke. Thank you. Sekarang mari kita lihat slide yang berikut. Minimal ini informasi supaya kita itu. Slide yang kedua. Hah? Belum? Oh ya, oke. Ntar Bapak Ibu ya. Saya bacakan aja dari sini. Udah? Oh belum? Oke. Sabar Bapak Ibu ya. Kata saya juga. Apakah gereja bertumbuh atau berpindah? Nah itu kan. Ini ada surveinya. Perhatian. 1 dari 2 gereja. Penyebab paling utama bertambahnya anggota jemaat adalah perpindahan dari gereja lain. Nah itu kan. Penyebab paling utama berkurangnya, dari 1 dari 2 gereja bertambah jemaatnya itu karena perpindahan ya dari gereja lain.
Nah sekarang penyebab paling utama berkurangnya anggota jemaat didominasi oleh satu, ya, pindah ke gereja lain, dan kedua pindah ke daerah lain. Ya, itu. Jadi, ya oke, sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, ternyata dari orang ini yang survei ini ada orang GBI juga saudara ya. Jadi kita bisa lihat saudara, penyebab pertambahan itu karena ada perpindahan dari gereja lain. Ya. Berkurangnya gereja itu karena memang ada yang pindah ke kota, tapi juga ada yang pindah ke denominasi lain. Ya, ke gereja lain lah istilahnya begitu ya. Hampir sama dengan poin 1. Nah, ini kan sangat, kalau kita perhatikan, memprihatinkan sebenarnya. Iya kan, keadaan-keadaan seperti ini. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu, ya, itu harusnya, makanya saya bilang di bulan Oktober ini, itu bukan hanya satu bulan misi yang tiap tahun kita rayakan, peringati, tetapi ini menjadi satu momentum, bahkan khusus kita di TCC, kita akan melihat, mari kita bergerak, mari kita bukan hanya bergerak, berjalan, bahkan berlari kalau perlu, ya, untuk membawa jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Amin Bapak Ibu? Amin? Nah Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingat dengan cerita Yesus berhadap dengan seorang perempuan Samaria di dalam Injil Yohanes. Ketika siang hari, ya, wanita ini mau pergi ambil air, ketemu Yesus di situ. Terjadilah percakapan di situ. Dia bilang begini, Yesus ngomong, aku butuh air, aku minum. Tuhan gak ada timba di sini, sumurnya terlalu dalam. Jadi percakapan selanjutnya kita melihat inti dari Yesus memakai ya alat, katakanlah alat peraga, fasilitas yang ada di situ untuk memberitahukan kepada perempuan ini. Air itu adalah kebutuhan. Betul? Timba itu fasilitas. Ya. Jadi untuk mencapai kebutuhan ada satu fasilitas. Tapi dia bilang begini, aku akan berikan kamu air hidup yang kalau kamu minum kamu tidak akan haus selama-lamanya. Air apaan itu? Kan bingung, ini air ajaib ini kalau begitu. Berikanlah aku air itu Tuhan. Yesus bilang, akulah air hidup. Saudara, pada saat itu perempuan ini percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ingat, dia itu bukan perempuan baik-baik. Dia itu pelacur. Sudah punya suami dan yang sekarang itu juga bukan suaminya, yang 5 orang Tuhan Yesus bilang begitu. Sampai dia tahu bahwa ini memang Mesias, ini adalah Tuhan. Dan dia percaya kepada Tuhan. Ini adalah pelacur pertama Samaria yang membawa satu kota itu percaya kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudara, Tuhan Yesus itu membutuhkan saudara dan saya. Ya. Kalau pelacur Samaria aja Tuhan pakai membawa satu kota itu percaya kepada Tuhan. Saudara. Apa bedanya? Dia Tuhan yang sama yang kita sembah. Betul? Dia Tuhan yang sama. Tapi kenapa pelacur Samaria ini saudara bisa bawa orang tuh kota saudara? Itu Jakarta Barat aja tuh. Kecamatan Kembangan aja begitu ya. Saudara. Saya sudah tidak tahu gereja ini ada di sini lagi apa enggak saudara. Kan terlalu banyak. Gitu kan. Ada satu gereja saudara waktu saya masih kuliah dulu. Di daerah Batu Malang saudara. Mereka itu menerapkan sistem penginjilan 1 bawah 1. 1 bawah 1. 1 bawah 1 itu bukan tetangga yang denominasi lain. Lu ke gereja gua dulu yuk, hari Minggu ini gua mau bawa lu biar pendeta gua lihat gua udah bawa jiwa baru nih. Bukan saudara ya.
Hasil penginjilan saudara ya. Hasil penginjilan. Hasil penginjilan. Jadi unbeliever, orang yang belum percaya saudara ya. Yang dibawa. Kegerakan itu dimulai. Kegerakan itu dimulai. Dan benar saudara. Benar. Kalau kita ingat jemaat mula-mula ya. Mereka itu memecah-pecahkan roti. Memuji Tuhan, berdoa, belajar firman di bait Allah. Sambil memuji-muji Tuhan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang percaya. Kenapa tidak itu terjadi saudara? Kenapa tidak itu terjadi? Pertanyaannya adalah mengapa sekarang seolah itu satu hal yang itu udah dulu. Sekarang mah beda zaman lagi Pak. Oh, Kak saudara. Kalau kita ngomong begitu, seolah-olah kita itu ngeles saudara. Ini Alkitab ini saudara dari dulu sampai kapan, sampai kekal pun saudara ini tetap tidak berubah. Firman itu tidak berubah. Saya percaya saudara, kalau kita memang benar-benar mau bergerak. Contohnya gereja jemaat mula-mula. Apa rahasianya sih? Apa rahasianya? Sama-sama manusia, ya kita manusia, mereka manusia. Cuman Alkitab bilang mereka tiap-tiap hari memuji Allah. Ya di baitnya, di tempat inilah. Kalau kita sekarang ya di gedung gereja, di bait Allah, itu kan memecahkan roti. Mereka memuji Allah, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, iya kan? Mereka bertekun, datang. Jadi sangat tekun dalam pengajaran. Kita itu kalau bikin PA, urus pengumuman dulu. Yang datang 2 orang, 3 orang. Orang sekarang, aduh Pak sekarang udah belajar di YouTube lah Pak gitu. YouTube juga banyak. Mau pembicara sekali berapa pun ada Pak. Gitu. Malas ke gereja, iya kan? Akan hari Minggu. Apalagi sekarang pandemi. Udah jadi makin malas aja orang, udah jadi alasan. Aduh Pak pandemi ini Pak. Padahal dari belum pandemi juga memang malas ke gereja. Ya kan, udah Pak YouTube aja, yang penting kan kita beribadah. Dengar firman, cari pembicara kelas apa. Hei dengar, saya kasih tahu. Kaget. Saya kasih tahu, lu kalau mati YouTube yang kuburin lu. Amin. Ya. Itu intinya saudara. Itu persekutuan itu penting. Ya. Saya akan iris leher saya kalau ada YouTube yang menguburin Anda. Ya. Ini orang-orang zaman sekarang ini memang udah keblinger, pinternya itu udah luar biasa. Nah, itu aja intinya saudara ya. Kalau Anda mau gereja alasannya udah Pak saya nonton YouTube aja, ibadah online aja ya. Besok jangan cari hamba Tuhan gereja. YouTube tuh kuburin Anda. Nah, YouTube tuh kunjungin Anda di rumah sakit. YouTube tuh doain Anda di rumah sakit. Perhatikan ini serius Bapak Ibu. Ya, amin. Gereja itu perlu persekutuan. Persekutuan. Nah, itu saudara. Ini karena memang zaman ini sudah canggih, jadi kadang kita itu ya walaupun berkumpul bersama, masing-masing handphone kayak kagak ada orang di kiri kanan. Semua sibuk dengan jari jemarinya, ya kan? Ini sekarang sudah menjauhkan kita, saudara. Ini dekat tapi jauh, kan ngeri begitu. Mendingan jauh, saudara tahu-tahu. Kita ini dekat tapi jauh, gitu kan? Nah, coba ini kita mulai, saudara. Kita ini pastor dan kita semua di sini, Pak Gem sudah bilang, gereja ini adalah family church. Iya kan? Lu sakit, gua sakit, gitu saudara. Iya kan? Asik bu ya. Lu kangen juga, gua kangen, gitu. Itu kan? Lu rindu, gua rindu juga, saudara ya. Lu mati ya lu aja. Ya kalau mati masa ngajak-ngajak ya kan? Kan gak mungkin.
Masa kita mati semua. Artinya ini family church, ya cukup family ya. Coba anak kita sakit, ya kita udah pasti ngobati dia, bawa ke dokter gitu kan. Ada orang yang membutuhkan, aduh kayaknya ya udah apa yang kita bisa buat untuk orang itu, kita buatlah. Ini family saudara. Kita bisa kalau mega church yang udah banyak jemaatnya ribuan saudara, itu yang duduk di sana sopo ya, gak kenal saudara. Ntar juga dia pulang kecelakaan, ya saya tunjuk atas ya, nggak bawah, atas. Dia nggak tahu itu, padahal baru pulang dari gerejanya. Bisa aja dia gereja A yang nguburin pendeta gereja B. Karena kan jemaatnya gereja GKJJ, gereja Kristen jalan-jalan, ya. Minggu sini, beda-beda semua saudara. Pernah satu kejadian di Manado saudara, bukan di Manado, sorry, waktu saya pelayan di Surabaya saudara. Ya itu karena akibat begitu. Meninggal, akhirnya semua pendeta minum sama istrinya. Jadi siapa yang melayani ini? Ya ngomong aja lah pendeta-pendeta berdua kan. Loh kok kita jadi bingung, mana pendetanya suruh ngomong kan. Nah ini saudara kan jadi kebingungan saudara. Enggak ada informasi. Ya karena begitu nggak jelas saudara keanggotaannya. Itu kan. Kalau kita jelas Bapak Ibu ya. TCC. Besok kalau ada yang ulang tahun ya kita doakan. Ada yang sakit ya kita kunjungi lah begitu kan. Namanya juga keluarga. Betul Bapak Ibu? Senang kan kalau begitu? Ya, senang kan kalau dikunjungi? Amin ya. Kita doakan biar cepat sembuh. Ibu cerita ini udah sembuh, kita udah kunjungi ke rumahnya. Woi, haleluya. Wah, puji Tuhan ya. Senang Bu ya? Walaupun pertama, aduh Pak nggak usah datang Pak ya. Saya bilang enggak Bu, kita ini sudah OTW, kita harus datang ke rumah Ibu. Kita harus lihat, bukan soal apanya, ini panggilan kita. Kita mau melayani Tuhan melalui Ibu, gitu kan? Gitu loh Bu ya. Puji Tuhan Ibu sudah sembuh. Oh haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan ya. Itulah gereja saudara ya. Itu gereja. Terakhir saya ingat saudara ada satu bapak-bapak makan bakmi di bawah. Itu orang dulu Metodis. Tapi sekarang udah GBI juga di mana yang Semanan itu? Eklesia ya gitu ya. Dia intinya dia bilang begini, Pak, bagi saya gereja itu harus saling memperhatikan. Oh, dalam hati saya sudah harusnya dong, pastilah begitu. Tapi saya mau tunggu dia maksudnya apa ini memperhatikan. Dia nggak jelas-jelasin. Saya bilang memperhatikan dalam hal apa ini dulu Pak, gitu kan. Oh iya Pak, namanya kita itu gereja, ya kayak jemaat mula-mula Pak. Ada yang kekurangan, kita bantu. Oh begitu. Oh ya. Oh begitu. Ya akhirnya dia bilang, saya mau gereja ini seperti itu Pak. Pendeta khotbah. Jangan khawatir. Percaya kepada Tuhan. Ya kan? Kita nggak tahu Pak, jemaat di situ ada yang lagi khawatir, lagi susah, lagi butuh makan Pak. Lagi butuh makan. Datang doain aja. Emang kalau didoain langsung kenyang Pak? Orang butuh makan Pak, bukan butuh doa. Katanya waktu itu. Saya bilang, ini orang ini lagi sakit hati sama gereja kali atau gimana ya. Tapi saya pikir, ya benar juga. Itu kan bagian-bagian di dalam pelayanan gereja. Iya kan saudara? Penting itu. Kita melihat Mother Teresa itu yang dia lakukan saudara. Walaupun dia sebenarnya diancam saudara. Itu diancam. Segera untuk tinggalkan Kalkuta, India. Tapi dia bilang begini. Istilahnya kalau orang Jakarta. Kalau gue pergi, lu yang ngurus mereka. Mau gak? Gak ada yang mau. Ngurus orang kusta, saudara. Mau. Iya tetap melayani di situ. Gak ada yang ngurus. Itu panggilan beliau. Panggilan kita seperti apa? Ya. Selalu ready, harus siap sedia saudara. Dalam pelayanan.
Tim kunjungan, yang ngunjungi ya Bu, WFI. Oh ibu ini lagi pemerhati, Ibu Yumika. Siap. Pakai mobilnya lagi ya kan. Harus siap. Yang penting dia nggak sibuk begitu ya. Dengan catatan dia tidak ada acara. Oh iya dong, jelas dong. Kalau ada acara kan nggak mungkin. Masa hadir di dua tempat dengan bersamaan, roh kali begitu ya. Nah, mungkin, jadi selalu siap saudara. Nah ini saya melihat gereja ini memang, ya gereja makin bertumbuh saudara ya. Makin bertumbuh. Yang penting kita itu komitmen ya, komitmen di dalam pelayanan kita. Sehingga misi Tuhan itu untuk orang-orang yang lapar, yang haus akan kebenaran, mau lapar dan haus akan makanan juga, air juga mereka dipuaskan. Amin. Bahkan mereka butuh keselamatan, mereka mendapatkan keselamatan itu. Amin Bapak Ibu. Kita mau jadi duta-dutanya Tuhan. Mau? Mau? Coba sekarang ini lihat kiri kanan tetanggamu, rumah tetanggamu. Agama apa dia? Doain ya, doain. Mulai doain. Ya, tunjukkan kebaikan. Ya, shalom Pak. Kalau dia bukan, kalau shalom kan beda ya, sama itu. Sampaikan salam. Perbuat baik. Supaya orang yang melihat perbuatanmu memuliakan Bapa di surga. Itu saudara. Simpel aja saudara penginjilan itu. Ya, gak usah kita itu terlalu bikin ribut dengan teologi apa-apa. Gak usah saudara. Dari perkataan, dari perbuatan kita juga orang sudah. Tuhan bilang orang akan melihat perbuatanmu memuliakan Bapa. Itu aja simpel saudara. Sederhana. Sederhana saudara. Karena itu mari kita mulai sudah dari diri kita. Sekali lagi saya infoin. Biar ini saudara bukan menjadi bulan misinya aja GBI untuk tiap tahun. Tapi ini benar-benar terjadi satu kegerakan misi di GBI TCC Puri Mansion. Amin Bapak Ibu. Amin. Siap bermisi? Siap. Oke? Oke? Oke. Jadi kalau kita siap bermisi mari kita lakukan bersama-sama. Amin Bapak Ibu ya. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian. Sekali kita ikut Tuhan, kita tetap ikut Tuhan. Ya, ada lagu yang luar biasa. Lagu ini dilatar belakangi oleh satu hamba Tuhan, ya, yang dibunuh karena mengikut Kristus. Pertama dua anaknya dibunuh supaya dia menyangkal Tuhan, tapi dia nggak mau. Kemudian istrinya dibunuh, suruh menyangkal Tuhan, Yesus nggak mau. Akhirnya dia dibunuh. Melihat iman yang luar biasa ini, akhirnya lurah yang menyaksikan itu juga ikut bertobat. Dan satu kampung itu percaya kepada Tuhan. Saudara, ada harga yang harus dibayar. Karena itu mari kita sekali ikut Tuhan, kita tetap ikut Tuhan. Kita angkat pujian, I have decided to follow Jesus. Follow Jesus.
komitmen kita akan pujian ini. Katakan haleluya. Follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Mengikut Yesus keputusan. Yesus keputusan. Amin. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dengan iman, dengan penuh komitmen katakan mengikut Yesus Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih untuk iman percaya yang Tuhan karuniakan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Engkau mau datang ke dalam dunia. Mau mati, mau bangkit, dan Engkau menang Tuhan. Bahkan kami lebih daripada pemenang Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah iman ini, biarlah keselamatan ini Tuhan boleh kami berikan juga, boleh kami beritakan Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ini kami, ini keputusan kami Tuhan. Kami mau ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati bersama katakan amin. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Pada hamba-hamba Tuhan, saya undang untuk ke depan. Saat ku mampu kehadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan.
dinyatakan oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melimpuni kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami datang Tuhan sehidangan di meja perjamuan kudus ini, mengingat kembali akan kasih Tuhan yang ajaib yang datang ke dalam dunia, menyelamatkan kami dengan cara menebus kami. Kau mati bagi kami Tuhan. Engkau menyelamatkan, Kau naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Kau menyediakan tempat bagi kami Tuhan, orang-orang yang percaya. Karena itu ya Bapa, inilah iman dan ketaatan kami kepada Engkau. Kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Berkati kami semua Tuhan, dan sakramen perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita mengangkat roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucapkan syukur. Oh, haleluya. Terima kasih.
syukur kepada Engkau Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kami menjadi ciptaan yang baru. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Engkau satukan kami dalam perjamuan kudus-Mu ini bersama dengan Engkau Tuhan. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur. Dan biarlah anugerah keselamatan ini Tuhan terus kami bagikan juga kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka juga mengalami perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri. Kita akan masuk dalam pengakuan iman GBI. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahir barukan. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara diberkati lewat firman Tuhan dan perjamuan kudus. Amin. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya buat PS Steve. Kami sungguh diberkati, doa kami sehat terus Pak. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita mau terus menangkan jiwa berapapun harganya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Bolehkah melambaikan tangan, kami rindu berkenalan. Adakah Bapak Ibu Saudara? Coba tengok kiri kanan. Adakah tampak jiwa-jiwa baru? Puji nama Tuhan, seluruh kita yang hadir pada pagi hari ini adalah jemaat-jemaat setia, tetap setia sampai Maranatha. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai, memberkati apapun yang kita kerjakan. Dan hari ini kita mau kembalikan sebagian menjadi milik Tuhan. Amin. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau sudah diisi amplop di kursi Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah, kita boleh angkat amplop kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami janji sama Tuhan, kami akan menangkan jiwa berapapun harganya. Pakai gaya hidup kami, kehidupan kami sehari-hari untuk menjangkau jiwa Tuhan. Dimulai dari suami, istri, dan anak-anak, tetangga, dan keluarga kami. Kami percaya sebelum kami mengakhiri tahun ini, kami membawa jiwa buah yang manis sama Tuhan. Bapak, saat ini kami akan memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Persembahan ucapan syukur, perpuluhan, diakonia, buah sulung, misi, apapun itu bentuknya, kami percaya diberkati oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang memberi dengan sukarela, dengan mengasihi Tuhan. Berkati juga gereja ini untuk terus memperluas kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, kami siap memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan, kita saksikan pengumuman kami. Persilakan multimedia.
Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dengan mengikuti ibadah praise and worship pukul 7 malam. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Ibadah Youth akan diadakan besok Sabtu pukul 6 sore. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan dari PS? Tidak ada? Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk sama-sama bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Kami persilakan hambanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan Yesus kami yang baik Tuhan, hari ini Tuhan kami anak-anak Tuhan berkumpul Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bersama, kami mau naikkan, kami bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Bapa hari ini Tuhan kami berkumpul bersepakat Tuhan berdoa Tuhan. Kami berdoa buat gembala kami Tuhan, Pastor Daniel Tuhan beserta hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang pilih kami Tuhan. Tuhan perlengkapi kami Bapa. Biar kami Tuhan menangkap Tuhan dengan benar Tuhan visi dan misi Tuhan. Tuhan beri kami hikmat Tuhan untuk memimpin gereja ini dengan baik Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kehendak Tuhan terjadi atas gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa berkati kami Tuhan dalam kehidupan. Biar kami Tuhan menjadi surat terbuka Tuhan ya Bapa. Bapa kami berdoa Tuhan buat semua pelayan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Para hamba Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Bapa. Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Semakin hari Tuhan semakin memuliakan nama Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan berikan hati yang sadar Tuhan dalam pelayanan bahwa semuanya Tuhan mampukan kami Tuhan mengerjakan pekerjaan ini dengan baik ya Tuhan. Sampai pada akhirnya Engkau disenangkan dan Engkau berkata Engkau berkenan atas pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kortim Tuhan. Pelayanannya, keluarganya Tuhan berkati Bapa. Tuhan kami berdoa Tuhan buat para jemaat Engkau yang tahu Bapa hati kami, pergumulan kami, permasalahan kami Tuhan. Tuhan beri kami hati Tuhan yang terus sadar bahwa kami hanya menaruh pengharapan kami dalam Engkau Tuhan. Bapa, biar kami terus punya hati yang datang hanya kepada Tuhan untuk meminta tolong ya Bapa. Dan Engkau Allah kami akan menjawab setiap doa dengan kekayaan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan buat setiap anak youth dan anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Kami berkati anak-anak ini Bapa. Keseharian mereka Tuhan. Pergaulan mereka Tuhan yang berkati Bapa. Pergaulan yang baik Tuhan berikan buat mereka Tuhan. Tuhan sterilkan anak-anak ini Bapak kemanapun mereka berada Tuhan. Berkati mereka Tuhan, beri mereka hikmat ya Tuhan. Beri mereka hati yang mengasihi Tuhan ya Bapak. Masa depan penuh pengharapan Tuhan berikan buat mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Bapak kami berdoa buat Puri Mansion Tuhan. Bapak kami hadir di tempat ini Bapak bukan satu kebetulan. Kami percaya Tuhan ada Injil yang harus kami bawa Tuhan buat Puri Mansion Tuhan. Berkati kami Tuhan biar kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Biar melalui kehidupan kami mereka melihat kemuliaan Tuhan ya Bapa. Banyak jiwa baru yang dituai Bapa. Banyak jiwa baru yang dimenangkan ya Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan ya Bapa di tempat ini Tuhan. Di Puri Mansion ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa buat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas Indonesia ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan Tuhan di Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kalau saat ini Tuhan banyak berita yang begitu menakutkan, keadaan dunia ya Tuhan, tapi kami percaya tangan Tuhan gak kurang panjang untuk tolong setiap kami Tuhan. Kami tetap menaruh pengharapan kami dan kami tetap berseru hanya kepada Tuhan yang menolong setiap kami Bapa. Engkau Tuhan yang akan menolong kami dan tidak akan pernah terlambat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, semakin hari semakin cinta Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Tuhan. Sebentar Tuhan, kami rindu Tuhan menerima berkat daripadamu ya Bapak. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita. Pulanglah ke rumahmu dan lakukanlah firman Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama katakan amin.